Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lan nabiyya ba'da. Apa kabarnya hari ini ayah bunda? Semoga tetap sehat meskipun saya tahu menjadi orang tua itu olahraga jantung yang luar biasa. Saya sering merenung, mengapa kita yang sudah dewasa ini terkadang merasa lebih kecil di depan anak-anak yang terdapat tantangan emosi gitu ketika di depan anak-anak kita ini. Kita tahu secara teori kalau anak-anak itu adalah amanah. Tapi saat gelas kaca pecah dan saat mereka mogok sekolah ataupun saat mereka merengek meminta sesuatu, rasanya naga dalam diri kita itu bangun gitu dan ingin keluar. Hari ini mari kita bahas dari hati ke hati, bukan bagaimana untuk mendisiplinkan anak, tapi tentang bagaimana mendisiplinkan diri kita sendiri sebagai orang tua. Agar tidak merusak fitrah yang sedang tumbuh atau sedang mulai mekar di rumah. Dalam ilmu psikologi, ada istilah amigdala hijab. Ini adalah kondisi di mana otak emosional itu mengambil alih otak logika. Saat kita lelah pulang kerja, lalu melihat rumah berantakan, anak sedang merengek, sedang nangis lah gitu. Otak kita tidak membaca itu sebagai hanya mainan yang berantakan gitu, tapi membaca bahwa itu sebagai ancaman. Itulah mengapa kita cenderung ingin marah dan berteriak. Secara psikologis, anak-anak memiliki sensor emosi yang sangat tajam. Jika berkomunikasi dengan amarah, otak mereka akan langsung masuk ke mode siaga atau mode survival, bertahan hidup. Mereka hanya akan patuh karena takut, bukan patuh karena paham. Bahkan ayah bunda nih, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah memberikan resep tentang kepemimpinan, yang dimana resep ini tuh bisa dipakai juga untuk kepemimpinan kita sebagai orang tua. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 159, Allah menjelaskan bahwa maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekitarmu. Nah, jika Rasulullah saja, manusia yang paling mulia, diperingatkan bahwa sikap keras akan membuat orang menjauh darinya. Apalagi kita. Saat kita meledak-ledak, sebenarnya kita sedang mendorong anak-anak untuk menjauh dari kita secara emosional. Bagaimana anak bisa nyaman jika kita malah meledak-ledak di depan anak-anak? Bahkan sekarang banyak sekali kasus merasa kayak, kok anak saya ketika sudah remaja itu malah jadi menjauh ya, nggak mau bercerita dan lain sebagainya. Orang tua tuh menjadi merasa anak-anak tuh ada space lah di antara orang tua dengan anak-anak. Mungkin karena inilah salah satunya. Ayah bunda sering meledak-ledak atau sering meluapkan amarahnya di depan anak-anak sehingga anak-anak pun menjadi segan dan menjauh dari ayah bunda sekalian. Nah, namun poin pentingnya adalah emosi itu valid, tapi perilaku itu pilihan. Maksudnya apa? Marah itu manusiawi ayah bunda. Ayah bunda boleh marah. Namun tindakan yang ayah bunda lakukan, perilaku yang ayah bunda lakukan saat marah, itulah pilihan ayah bunda. Apakah ayah bunda ketika marah ingin berteriak kepada anak? Atau ayah bunda punya cara yang lebih positif? Nah,
Seperti membentak, itu adalah pilihan tindakan yang mungkin salah atau negatif. Itu bisa dihindari oleh ayah bunda ketika ayah bunda ingin terdapat kedekatan emosional dengan Ananda. Nah, lalu anak-anak itu adalah peniru ulung. Mungkin ayah bunda sudah tidak asing lagi bahwa anak-anak itu selalu meniru apa yang kita lakukan gitu. Nah, oleh karena itu, mereka itu tidak belajar regulasi emosi dari apa yang kita bicarakan. Tapi mereka belajar dari bagaimana kita menarik napas saat marah dan bagaimana kita menenangkan diri saat kesal. Disitulah anak-anak belajar, oh ternyata orang tua aku nih ketika sedang amarah, sedang emosi, mereka bisa mengontrol atau mengolah emosinya dengan baik gitu. Seperti itu. Ayah bunda, di sekolah kita percaya bahwa setiap anak sudah lahir dengan fitrah keimanan dan fitrah belajar yang suci. Tugas kita bukan membentuk mereka dari nol, tapi melainkan menjadi petani yang menjaga lingkungan agar lebih bisa tumbuh secara optimal. Bayangkan ayah bunda, jika tanah tempat benih ditanam itu sering dihujani oleh air asam, akan jadi seperti apa benihnya? Benihnya akan tetap tumbuh, tapi mungkin akarnya akan rapuh. Sama halnya ketika ayah bunda dianalogikan menanam anak-anak di dalam tanah, lalu selalu dihujani dengan kata-kata kasar, badai emosi yang tidak tertahan, akan tumbuh seperti apa anak-anak? Apakah akan tumbuh atau tidak? Anak-anak akan tumbuh, namun tidak dengan akar yang kuat. Akar mereka akan rapuh. Akar itu apa? Pertahanan diri. Pertahanan diri mereka akan rapuh pada saat mereka sering dihujani dengan kata-kata kasar, ditempa oleh badai-badai emosi ayah bunda yang tidak tertahankan gitu. Dampaknya apa? Ananda akan susah untuk mencoba hal baru, akan ragu ketika mencoba hal baru, akan tidak berani ketika tantangan-tantangan di luar rumah itu ada gitu. Itulah yang menjadi akar Ananda untuk bisa bersosialisasi dengan orang lain. Itu mulainya dari rumah gitu. Dari ayah bunda sekalian. Mengolah emosi itu bukan berarti kita harus jadi orang tua robot. Maksudnya apa? Ya orang tua robot yang tidak pernah marah atau yang gak bisa marah sama sekali. Bukan. Mengelola emosi adalah tentang kesadaran diri atau bahasa psikologi itu mindfulness. Yang pertama, ayah bunda kenali sinyalnya. Sinyal apa? Sinyal ketika ayah bunda mulai merasakan emosi amarah. Ketika jantung ayah bunda mulai berdebar dan tangan dikepalkan, itu tandanya naga yang ada di dalam diri ayah bunda bangun. Gimana solusinya? Ketika sinyal itu sudah ada gitu, sudah datang dan sudah terasa gitu. Solusi yang paling awal adalah jeda sejenak. Dalam Islam, kita diajarkan berwudu atau minimal mengubah posisi, misalkan dari berdiri ke duduk, agar amarahnya berkurang. Namun ayah bunda sekalian, yang perlu diketahui, ternyata secara psikologis itu nyambung. Kenapa? Ketika kita marah lalu mengubah posisi atau jeda sejenak dari berdiri ke duduk, tahan, jeda sejenak, itu bisa membantu otak kita yang awalnya dikuasai oleh si amigdala hijak ini, bisa membantu pulih otak kita agar logika kita tuh bisa jalan lagi. Seperti itu. Jadi ada waktu di mana otak kita tuh ada jeda juga untuk logikanya itu bisa jalan lagi gitu. Jangan langsung
bertindak tanpa ada jeda. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian marah, maka diamlah. Hadis riwayat Ahmad. Ini tanda bahwa ya ketika kita marah, itu lebih baik diam. Jangan sampai meledak-ledak atau jangan sampai memiliki reaksi negatif. Apalagi terhadap anak-anak kita. Ayah bunda, saya ingin menitipkan 3 tips langkah sederhana saat ayah bunda merasakan emosi amarah. Atau ayah bunda merasa ingin meledak gitu. Apa gitu tipsnya? Saya punya 3 tips untuk ayah bunda. Tips yang pertama adalah stop. Berhenti bicara saat ayah bunda merasa marah. Jika perlu, ayah bunda pergi ke kamar atau cari ruangan yang tidak terlihat oleh anak-anak atau yang menurut ayah bunda itu ruangan sepi. Ayah bunda diam sejenak di sana selama 2 menit. Ngapain aja 2 menit tuh. Nah, tips yang kedua, breathe atau bernapas dengan dalam. Tarik napas dalam. Saya sendiri itu kalau misalkan sedang merasakan emosi amarah, itu suka menggunakan metode 5-8. 5-8 apa? 5 detik tarik napas, 8 hembuskan lewat mulut secara perlahan. Itu bisa menenangkan pikiran kita dan amarah kita gitu. Untuk agar tidak meledak-ledak ke depannya. Kenapa? Ternyata oksigen itu adalah bahan bakar utama otak logika kita. Jadi semakin oksigen banyak masuk ke dalam otak kita yang awalnya dikuasai oleh amigdala hijab yang tentang emosi itu bisa langsung dikuasai lagi oleh otak logika kita. Tanpa harus marah-marah atau tanpa harus reaksi negatif kepada anak-anak kita. Nah, tips yang ketiga adalah refleksi. Ketika ayah bunda sudah pergi ke kamar atau ruangan sepi, tanya pada diri ayah bunda sendiri. Apakah aku marah karena perilaku anakku? Atau aku marah karena aku sedang lelah? Terkadang anak itu hanya jadi pelampiasan ketika pulang kerja yang sebenarnya ada masalahnya di tempat kerja. Ketika pulang melihat mainan berantakan ataupun anak rewel, anak jadi sasaran empuk untuk meluapkan amarah yang ada di kantor atau tempat kerja. Nah, itu sangat tidak disarankan atau tidak boleh dilakukan oleh ayah bunda. Oleh karena itu, refleksi perlu dilakukan agar ayah bunda itu sadar ini marahnya karena masalah yang di kantor atau masalah yang di luar, atau memang marahnya karena perilaku anak yang kita lihat gitu. Jangan sampai ayah bunda melampiaskan kemarahan ayah bunda yang sebenarnya anak itu nggak perlu dimarahin gitu. Masih bisa diomongin dengan baik-baik, cuman karena ada masalah lain, jadi ayah bunda menjadikan anak sasaran empuk untuk marah-marah. Ingatlah ayah bunda, tujuan kita itu bukan memiliki anak yang penurut karena takut, tapi memiliki anak yang hormat karena merasa dicintai. Ayah dan bunda yang hebat, menjaga emosi adalah bagian dari ibadah. Setiap kali kita menahan amarah demi menjaga fitrah ananda, disitulah nilai pahala jariah kita mengalir. Mungkin ayah bunda merasa, tapi mengelola emosi itu capek Ustadz. Gimana dong? Capek ketika harus mengelola emosi setiap hari.
Saya bukan malaikat, Ustadz. Betul. Betul sekali. Mungkin mengolah emosi itu terasa capek. Itulah sebabnya pahalanya surga. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau marah, niscaya bagimu surga. Hadis riwayat Tabrani. Luar biasa sekali bukan? Hadis ini bukan melarang kita merasa marah, karena marah itu manusiawi. Tapi hadis ini melarang kita dikuasai oleh rasa marah tersebut. Setiap kali kita memilih tarik napas panjang daripada membentak anak-anak kita, kita sedang membangun satu persatu bata menuju surga. Sekaligus menyelamatkan satu bagian dari fitrah anak kita. Mari kita jadikan rumah kita pelabuhan yang tenang. Seberapapun kencangnya badai di luar sana, dari pergaulan anak-anak, sosial media, gadget, atau bahkan pun pergaulan di sekolah, pastikan saat mereka pulang, mereka merasa nyaman dan merasa tentram bertemu dengan ayah bunda dan bisa meluapkan semua cerita atau yang mereka rasakan pada saat hari itu juga. Dan bisa belajar juga kestabilan emosi dari ayah bunda juga. Ayah bunda, taujih yang saya sampaikan, saya harap bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, termasuk saya, yang mungkin nanti ke depannya akan menjadi seorang orang tua, yang akan memiliki anak, yang tentunya kita harus menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita. Orang tua yang baik adalah orang tua yang mau belajar menjadi orang tua untuk anak-anaknya. Bahkan, saya juga perlu belajar untuk menjadi seorang tua yang baik. Bagaimana nanti ketika saya punya anak, saya akan menjadi orang tua seperti apa untuk anak-anak saya. Seperti itu ayah bunda. Sekian yang dapat saya sampaikan di taujih kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena sejatinya saya pun masih belajar. Terus semangat untuk ayah bunda belajar, apalagi ayah bunda yang selalu semangat belajar menjadi orang tua lebih baik lagi setiap harinya. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.